Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Kami beranggotakan yang pertama Nafisa Alfi Siswanto NIM 42, yang kedua Sri Muzi Lestari NIM 65, dan yang ketiga Nur Hidayah NIM 71. Materi yang akan kami bahas yang pertama konsep dasar pembiayaan pendidikan, yang kedua sumber-sumber dasar pembiayaan pendidikan, yang ketiga perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan, yang keempat pelaksanaan anggaran pendidikan, dan yang kelima pengawasan pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar pembiayaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal yang penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan beberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Adapun konsep dasar pembiayaan pendidikan yaitu konsep penganggaran. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu budgeting atau penyusunan anggaran, yang kedua accounting atau pembukuan, dan yang ketiga auditing atau pemeriksaan. Yang pertama budgeting atau penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, accounting atau pembukuan. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Yang kedua, menyangkut urusan tidak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang ketiga yaitu auditing atau pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi 4 pihak, yaitu yang pertama, bagi bendaharawan yang bersangkutan, yang kedua, bagi lembaga yang bersangkutan, yang ketiga, bagi atasannya, dan yang keempat, bagi badan pemeriksa keuangan. Materi yang kedua yaitu sumber-sumber dasar pembiayaan pendidikan. Dalam pengeluaran biaya pendidikan, ada beberapa sumber-sumber yang dapat dialokasi pada pembiayaan pendidikan. Di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali siswa. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah berasal dari yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuannya berupa dana BOS dan DFM. Dana BOS adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Yang kedua, dana BSM. Dana bantuan siswa merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah. Yang kedua, biaya dari orang tua atau wali siswa. Jenis pengeluaran orang tua: uang pangkal, uang sekolah, bulanan atau SPP, biaya ulangan semester, biaya ulangan akhir, biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya kegiatan praktik,
pembelian buku pelajaran atau LKS, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hidayah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan.